anak-anak yang belajar di sekolah lalu dia ingin melihat materinya lagi selain bisa nggak di Super Ibu ya? Oh ya, bisa sekali Pak, karena masih tersimpan di dalam. Selamat berjumpa lagi di Prayoga Podcast. Pada edisi kali ini kita kedatangan tamu spesial dari SD Santa Maria 1 yang kerap disebut Ibu Mimi. Untuk lebih lengkapnya, saya persilahkan Bu Mimi perkenalkan namanya. Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Yana Amimi. Saya adalah Kepala SD Santa Maria 1. Oke. Terima kasih Bu kedatangannya di Prayoga Podcast. Tentu hari ini kita akan berbicara seputar penyelenggaraan pendidikan di SD Santa Maria 1. Supaya orang tua dan juga mungkin calon orang tua itu lebih tahu, lebih mengenal SD Santa Maria 1 dan kemudian tidak ragu-ragu untuk memasukkan putra-putrinya ke SD Santa Maria 1. Oke, Bu. SD Santa Maria 1 ketika tahun 2019 pandemi itu ada, kemudian belajar online. Tapi tahun 2020 ini pemerintah sudah mengizinkan Bu ya untuk adanya tatap muka. Bagaimana di SD Santa Maria pendidikan tatap muka itu kemudian diatur Bu? Ya, benar sekali Pak. Memang untuk tatap muka ini sejak awal tahun 2020 kita sudah memberlakukan 2 hari tatap muka, lalu 4 hari secara daring atau online. Kemudian untuk di bulan Januari 2022 ini kita sudah mulai pertemuan tatap muka 4 kali dalam seminggu, kemudian 2 harinya secara daring. Untuk kedepannya kita akan meningkatkan jumlah tatap muka yaitu 5 hari, kemudian 1 harinya secara daring. Begitu Pak. Jadi di mix ya Bu, digabung antara kemudian daringnya dan luringnya antara belajar online-nya dengan tatap muka pertemuan secara langsung. Iya, benar Pak. Dan ternyata yang Ibu jelaskan tadi bukan dari tahun 2022 ini, tapi sebelumnya juga anak-anak sudah belajar secara tatap muka walaupun memang dalam batas-batas tertentu Bu ya? Iya, benar sekali Pak. Oke. Tapi kalau kemudian tatap muka kan memang harus menjaga protokol kesehatan Bu ya? Nah, bagaimana ke siswa itu sendiri, para guru di sana menanamkan bahwa anak-anak harus kemudian jaga protokol kesehatan itu bagaimana istilahnya mengajak anak untuk itu Bu? Ya, jadi memang Pak, ketika di bulan September 2021 yang lalu, sewaktu pemerintah mengizinkan kita untuk melakukan tatap muka, kami sudah mulai menyiapkan berbagai macam sarana yang dibutuhkan dalam mendukung protokol kesehatan, seperti memperbanyak tempat cuci tangan, kemudian mempersiapkan hand sanitizer, termogan. Kemudian kami juga membentuk Satgas COVID di sekolah. Kemudian kami juga memberi sosialisasi berupa SOP prokes yang harus dipatuhi oleh semua warga sekolah. Jadi sosialisasinya itu baik ke siswa sendiri, ke orang tua, dan tentunya juga ke guru-guru sih yang pertama pada waktu itu. Kemudian setelah tatap muka Pak, prokes juga tentunya harus tetap dipatuhi. Kemudian ini kita lakukan misalnya sewaktu ada warga sekolah yang datang atau misalnya tamu, jadi pintu gerbang itu pertama sekali kita cek suhu. Ya benar, cek suhu Pak, cuci tangan. Nah kadang-kadang ada juga sih anak-anak yang kelupaan membawa masker atau mungkin sewaktu diantar oleh orang tua di mobil dia tidak menggunakan masker, lalu ketika turun maskernya tertinggal atau masih dikantongi. Nah biasanya kita ingatkan sih untuk memakai. Kadang-kadang ada juga yang lupa membawa, biasanya kita sediakan dari sekolah. Sediakan. Tapi kalau yang lupa Bu ya? Iya benar tapi Pak. Tapi anak-anak tentu diingatkan untuk membawa cadangannya itu kan? Iya benar sekali Pak. Kadang basah atau apa gitu. Iya Tapi betul. Untuk prokes ini di SD Santa Maria sejauh saya mendengar juga sebenarnya sebelumnya juga sudah ada dengan PHBS ya dulu Oh iya benar Pak. PHBS itu kan pola hidup bersih dan sehat. Iya betul. Itu sebenarnya sudah dibudayakan Bu ya. Jadi ketika pemerintah istilahnya prokes itu menjadi diketatkan, artinya ditingkatkan lagi PHBS-nya. Iya, gitu ya. benar sekali Pak. Kalau di kelas sendiri Bu, ketika sekarang tatap muka terbatas, apakah penuh seperti biasa atau kemudian berbeda Bu kalau yang sekarang ini? Iya, jelas berbeda sih ya Pak ya. Memang sampai saat ini ada juga sih anak-anak kita yang masih mengikuti pembelajaran secara online. Jadi untuk kapasitas sendiri ya Pak ya,
kita sekitar 20 sampai 24 orang. Nah, memang sih dari pemerintah menganjurkan untuk 18 orang di dalam satu kelas, tetapi karena memang ruangan kita yang mumpuni, besar ya. Benar Pak. Sehingga untuk anak-anak yang sampai 20 orang sepertinya masih bisa. Masih bisa jaga jarak gitu ya. Terus betul. interaksi siswa juga masih bisa dia. Kalau Bisa. ruangnya sempit kan nanti kalau siswa anak SD disuruh diem kan kasihan juga Bu. Iya, benar Mereka sekali suruh Pak. diem. Mereka kan perlu berinteraksi, Iya, tidak benar. hanya duduk saja. Iya, Kalau kemudian kan sekarang usia divaksin 6 tahun sudah dibolehkan sekarang Bu ya? Iya, 6 benar, Pak. tahun. Nah, kalau anak-anak SD Santa Maria sendiri Bu, apakah semua sudah divaksin? Untuk anak SD Santa Maria sendiri sampai saat ini ada sekitar 750 yang sudah divaksin. Ya, jadi untuk hari yang akan datang masih akan ada susulan-susulan vaksin sampai semua anak-anak kita mendapat. Tapi ketika divaksin nggak ada kemudian misalnya anak yang kemudian jadi sakit, nggak ada Bu ya? Puji Tuhan nggak ada, Nggak Pak. ada ya, karena kan dulu ada gosip-gosip juga nanti kalau anak-anak ada yang kemudian sakit, tapi ya puji Tuhan ya di SD Santa Maria tidak ada yang sakit, dan Betul. dengan vaksin ini berarti kita lebih aman. Iya, Lebih betul. aman bukan berarti lupa protokol kesehatan Iya, Bu ya. betul sekali, Anak-anak tetap juga diingatkan. Tadi yang belum vaksin ini lalu bagaimana Bu? Nah, untuk yang belum vaksin ini kita masih data. Memang kadang-kadang ada orang tua yang sudah mendata atau mendaftarkan diri ya Pak ya ke sekolah untuk mendapatkan vaksin. Tetapi dalam perjalanannya ada juga orang tua secara mandiri untuk mendaftarkan anak-anak mereka ke penyelenggara-penyelenggara vaksin yang ada ke fasilitas kesehatan Bu ya. Benar sekali Pak. Iya. Tapi orang tua dengan kesadaran artinya sekolah tidak memaksa anaknya harus vaksin gitu ya. Iya, enggak Pak, iya. Tapi kalau dilihat dari persentase yang mau itu 96% Pak. 96%. Ya, Berarti memang sadar bahwa itu memang suatu hal yang perlu. Betul sekali. Nah, memang untuk yang tidak bersedia itu ada alasannya Pak, seperti ada yang komorbid. Rata-rata sih karena itu Pak. Oh, oke. Kalau penyelenggaranya sendiri dari mana Bu yang vaksin ini? Dari Rumah Sakit Santa Maria, kita Santa bekerja, Maria. iya Pak, kita bekerja sama dengan Polsek Kota Pekanbaru. Kemudian untuk beberapa hari ke depan kita akan bekerja sama dengan Puskesmas Kota Pekanbaru. Oke, tentu kita juga berterima kasih kepada dari Rumah Sakit Santa Maria, dari Polsek Kota yang istilahnya memfasilitasi kita. Ini kan programnya pemerintah yang difasilitasi mereka untuk anak-anak kita supaya lebih aman Bu ya. Iya, Oke. benar sekali Pak. Kalau guru-guru semua sudah Bu ya divaksin? Iya Pak, pendik dan tendiknya udah 100%. Dan udah dari awal Bu ya, sebelum anak-anak vaksin semua sudah vaksin. Iya, benar sekali Pak. Kalau kemudian ketika anak-anak itu di rumah, tentu di rumah situasinya berbeda dengan di sekolah Bu ya. Nah, bagaimana ekspresi anak-anak ini Bu? Ketika di rumah kan mereka duduk di depan laptop atau HP-nya. Nah, kemudian ketika di sekolah ini situasinya gimana Bu? Bisa digambarkan? Iya Pak, jadi memang kalau di rumah itu anak-anak agak sedikit santai, bebas. Kadang-kadang memang dengan baju tidur, ya, dengan masih menggunakan baju tidur ikut Zoom. Ada informasi juga ditanya misalnya gurunya, udah mandi belum? Belum Bu. Ada yang seperti itu. Jadi memang situasinya seperti itu ya Pak. Tapi mereka biasanya berusaha sih untuk mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, sementara kalau di sekolah sebetulnya jauh lebih antusias Pak mereka untuk hadir ke sekolah. Iya. Karena kalau di sekolah itu kan tidak hanya belajarnya, Ya. tapi juga berinteraksi dengan teman-temannya dan benar juga sekali. bermainnya gitu ya. Iya, betul, Kalau Pak. di rumah kan ya terbatas ya. Iya, Di rumah benar. terbatas, mungkin orang tua juga melarang anak-anaknya untuk keluar Iya. rumah karena Iya. kondisi sekarang ini. Iya, benar. Kalau sekarang kan sudah tatap muka Bu, lalu pembelajaran online-nya apakah dihentikan atau diatur bagaimana? Oh ya, untuk di sekolah itu pembelajaran online masih berlangsung Pak. Memang kita tetap memfasilitasi untuk anak-anak kita yang orang tuanya memilih pembelajaran anak secara online. Nah, kita sudah punya aplikasi pembelajaran yang kita sebut dengan Superbi. Jadi, kalau anak-anak diminta guru untuk, ayo anak-anak lihat materi yang di Superbi, di Superbi. Nah, itu secara otomatis sudah tahu, gitu. Jadi mereka bisa memanfaatkan Superbi untuk pembelajaran secara online. Nah, materi yang disampaikan itu sama, Pak. Jadi untuk anak yang belajar di sekolah dengan anak belajar di rumah itu mendapat materi yang sama, hanya memang sih perbedaannya interaksi, jenis interaksinya aja. Jadi kalau misalnya nih anak-anak yang belajar di sekolah lalu dia ingin melihat materinya lagi
Selain bisa nggak di Superbee Bu ya? Oh ya, bisa sekali Pak, karena masih tersimpan di Masih dalam. tersimpan. Betul. Oke, itu luar biasa sekali. Saya mengalami itu ketika saya ngambil kuliah S2 loh Bu. Oh iya? Iya. Itu artinya materi yang dijelaskan dosen itu bisa saya lihat kembali di aplikasi ini. Sekarang SD pun sudah begitu nih. Iya, luar biasa Bu ya. Itulah kemajuan teknologi Kemajuan karena teknologi. benar, Pak. Iya, saya bisa mengakses itu ketika saya magister dan sekarang anak-anak dari SD pun sudah mulai bisa, itu. benar. Berarti anak-anak pembelajaran memang kalau lupa bisa melihat lagi. Iya, benar sekali. Dan anak-anak yang tatap muka itu juga sudah izin orang tua ya. Iya, benar sekali. Memang ya di awal mereka harus buat surat persetujuan untuk hadir, Pak. Iya. Dan misalnya ada anak yang sedang sakit juga tetap mengikuti pelajarannya dari rumah. Iya, dari rumah dengan Superbee tadi. Iya, dan guru menjamin bahwa anak-anak juga tidak ketinggalan mata pelajaran. Iya, benar sekali. Selama daring ini kan kita artinya guru kalau di sekolah kan bisa langsung mengawasi, anak nggak bisa langsung kemudian diajari secara langsung gitu ya. Tapi kalau kemudian daring ini kan terbatas. Tentu peran orang tua itu juga lebih gitu ya. Nah, selama ini bagaimana para guru di SD Santa Maria II bekerja sama dengan orang tua, terutama untuk di kelas kecil Bu ya, untuk supaya anak-anak ini bisa mengerti pelajaran yang diberikan. Oke, baik. Memang kami sangat terbantu dengan orang tua yang memantau dan mendampingi anak-anak belajar di rumah. Jadi saat pembelajaran online kami biasanya berkomunikasi dulu ke orang tua seperti apa sistem pembelajaran yang akan kami berikan. Salah satunya dengan sistem aplikasi Superbee yang saya sampaikan tadi. Jadi agar kami bersama orang tua bersinergi. Nah, itu tadi Pak, terutama untuk kelas-kelas kecil tadi. Karena memang untuk kelas-kelas kecil itu harus campur tangan dari orang tua. Dan kami memang sangat bersyukur dan berterima kasih kepada orang tua yang memang selalu kooperatif untuk pelaksanaan pembelajaran itu, Pak. Oke, jadi memang dalam pembelajaran online ini peran orang tua menjadi sangat besar ya, sangat besar untuk misalnya mendampingi anak-anak belajar. Tentu kerjasama antara Bapak Ibu guru di sekolah dengan orang tua itu sangat penting sekali. Iya, benar. Tapi orang tua ada juga Bu yang misalnya anak-anak yang nggak bisa lalu telepon ke gurunya gitu ya, ada Bu ya? Iya, ada Pak. Jadi memang kadang-kadang orang tua sih, bukan maksud saya guru ya, guru yang kooperatif sih sebetulnya ya. Tapi kadang-kadang nggak semua juga terjangkau. Anak ini butuh cepet nih. Nah, jadi anak sih yang menghubungi gurunya. Jadi Pak, ini tambahan nih Pak, ada yang hal menarik juga. Beberapa orang tua SD Santa Maria kadang-kadang malah memberi masukan lalu memberi tahu atau memberi informasi kepada kami, ada nih Bu aplikasi yang bagus yang bisa dipakai Bapak Ibu untuk menunjang pembelajaran di kelas sehingga menjadi lebih menarik. Jadi jadi ada orang tua nggak hanya diterima sendiri gitu aja, artinya dapat info, oh ini bagus nih untuk anak-anak kami yang bisa dipakai oleh guru-guru, begitu Pak. Dan tentu guru-guru kalau mendapat masukan juga diterima Bu ya, karena demi kemajuan anak-anak didik juga ya. Iya, benar sekali Pak. Itu baik sekali, karena sebagai guru harus juga mengembangkan diri terus-menerus, dan kan bukan hanya kita yang tahu mendidik anak, tapi juga masukan dari luar itu sangat berarti gitu ya. Ya, ada lagi satu pengalaman yang menarik Pak. Orang tua yang pada awalnya misalnya membuat video pembelajaran, membantu membuat video pembelajaran untuk anak-anaknya. Tugas ya Pak ya, bukan video pembelajaran. Menyelesaikan itu tentu harus tahu aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk video editing. Nah, pada awalnya nggak tahu, kemudian karena membantu tugas anak, akhirnya jadi tahu, gitu ya. Memang sih tanya sama guru, Bu, gimana sih cara buatnya gitu. Jadi sampai orang tua bilang, aduh Bu, untunglah diajarkan sehingga saya tuh bisa jadi belajar video editing. Dan akhirnya enggak video pembelajaran atau tugas-tugas anaknya aja, malah untuk untuk hal lain, untuk keperluan pribadi. Jadi dikembangkan ya. Betul, jadi itulah perkembangan teknologi yang membuat ya guru maupun orang tua jadi harus ikut dan ya terbantu dengan hal tersebut. Dan itu kemajuan yang sangat baik. Dulu editing video itu kan kerjaannya para editor dia, para editor video, dan sekarang hampir semua orang dengan aplikasi yang dipermudahkan gitu ya. Iya, betul sekali. Saya dulu belajar Corel, Photoshop itu kan. Dan sekarang dengan aplikasi yang ada itu
kayak kadang-kadang pikir, dulu ngapain lah saya belajar susah-susah ini ya. Ada yang Sekarang gampang. banyak Benar. dipermudah itu ya, Benar tapi sekali, ya itu kan karena kemajuan teknologi, tentu kemajuan itu mempermudah itu ya. Iya.